Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Setiap hari kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, kita dibuat kagum. Dan Alkitab berkata, Dia datang untuk dikagumi, saudara. Nah, oleh karena itu kalau ada orang belum bisa kagum dengan Tuhan, saya heran sekali. Karena Alkitab berkata, Dia datang untuk dikagumi. Saya bersyukur karena anugerah Tuhan, kita diberi kesempatan melihat akan mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ada satu ibu lagi sebetulnya, saya rasa datang tadi pagi ya. Sore ini saya tidak lihat, saya mau saksikan nih, mewakili dia. Tadi pagi tidak sempat kami undang untuk bersaksi, tapi saya dengar kesaksiannya ini menarik sekali. Jadi saya mau saksikan buat saudara. Kalau saudara kenal Ibu Jum ya, yang dulu pernah kena stroke, lumpuh, kemudian Tuhan menyembuhkan, sekarang sudah pulih total dan tidak ada bekasnya. Nah ini menarik kesaksiannya, dia tinggal bersama dengan familinya, keluarganya saudara. Dan keluarganya ini tidak ada, semua belum Kristen, kecuali anak yang paling kecil yang sering dia bawa ke gereja. Hanya itu yang kenal Tuhan Yesus dan ikut sekolah minggu. Jadi Ibu Jum ini ikut dengan keluarga familinya. Nah memang satu kali keluarga ini buka warung saudara untuk berjualan. Lalu di sebelah-sebelahnya itu ada warung-warung yang lain. Entah bagaimana, warung dari orang ini, dari keluarganya Ibu Jum ini yang paling laris. Lalu akibatnya, ini warung-warung yang sebelah-sebelah ini mulai jealous gitu ya, agak iri. Orang buka warung saingannya dengan orang buka warung, tukang cukur dengan tukang cukur, tukang bakso dengan tukang bakso, tukang gimbal dengan tukang gimbal. Itu hukum ekonomi. Makro atau mikro sama aja saudara. Jadi ini orang buka warung, saingannya orang buka warung. Satu kali keluarga ini melihat di depan warungnya itu dikasih macam-macam kayak bunga atau apa. Nah karena ini bukan anak Tuhan, begitu lihat gitu langsung ngerti. Wah ini dukun ini, saya didukunkan sama orang. Dia ketakutan, wah jangan-jangan kalau didukunkan ini nanti dagangan saya nggak laku. Lalu orang ini, keluarganya Ibu Jum ini datang cari dukun yang pinter. Lalu merdukun ngomong kira-kira gini, pokoknya saya didukunkan orang, tolong saya minta penangkalnya untuk supaya bisa ditangkal dari semua dukun atau setan-setan yang mau mengganggu warung saya. Setelah dukunnya sembayang, nggak tahu model apa, komat kamit gimana nggak jelas saya. Lalu dukunnya ngomong gini saudara, dengar baik-baik. Dia ngomong gini, kamu sebetulnya nggak perlu apa-apa dan tidak usah minta apa-apa dari saya. Loh, kenapa nggak boleh, nggak usah minta? Soalnya gini, di tempatmu tuh sudah ada yang jaga sendiri. Yang jaga itu adalah keluargamu sendiri. Orangnya setengah baya, pakai kebaya. Itu. Nah, orang itu di dalamnya ada rohnya. Nah, roh yang di dalam ibu, yang keluargamu itu, familimu itu rohnya paling kuat. Tidak ada yang bisa nandingi rohnya yang masuk dalam ibu itu. Jadi kamu baik-baik sama dia, selama dia dekat dengan kamu aman. Oh gitu ya, iya kamu gak perlu apa-apa. Pokoknya selama dia itu bersama dengan kamu, itu roh yang di dalam ibu itu kan keluargamu sendiri, itu yang jaga kamu. Sudah jamin aman, gak ada yang bisa menang. Sejak itu saudara, ini keluarga baiknya luar biasa. Karena apa? Wah ini cekelanku saiki, ibu ini peganganku, bukan benda-benda apa-apa, tapi orang ini harus dihati-hati, jangan sampai sakit, jangan sampai pergi saudara, dihati-hati saudara. Lalu minggu lalu salah seorang anaknya ikut kebaktian, nah ini keluarganya ngomong gini, Bu, aku belum bisa ke gereja, tapi perpuluhan aku mau ngasih katanya saudara. Jadi demi supaya dagangannya laris terus, dia berkata, sekarang aku baik sama kamu, nah kamu sering memberi perpuluhan, ya aku ikut-ikut ngasih perpuluhan. Orangnya belum, uangnya duluan katanya. Saya perhatikan Tuhan itu luar biasa. Bukankah dia Allah yang pantas kita kagumi saudara, amin. Jadi kalau ada orang yang tertekan dan mengalami kesulitan,
Sebetulnya tidak perlu kita menjerit kepada manusia dalam pengertian sampai begitu rupa dan kita melupakan Tuhan. Biarlah kita menjerit kepada Allah, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Batu ginjal keluar, saudara. Itu good news. Saya entah kemana itu hari Rabu ya, Bu. Selasa ya, Rabunya Ibu telepon ya. Saya rasa opa dari istri saya meninggal sehingga kami di rumah sakit pada waktu itu. Lalu saya telepon kantor, ada kabar dicari Ibu Budi. Wah, lah ada apa ini? Karena tadi malamnya saya doakan, loh ini manusia. Saya mau buktikan ini bukan karena saya. Pikiran saya, wah jangan-jangan mau masuk rumah sakit nih saudara. Yang doakan sendiri aja pikirannya gitu. Jadi bukan karena pendetanya, karena Tuhan Yesus yang baik. Amin saudara. Saudara juga bisa dipakai Tuhan, jadi bukan karena saya orang yang super beriman, enggak. Karena yang diundang saya ini hanya channelnya aja kok saudara ya. Kalau yang diundang saudara ya mungkin saudara akan dipakai yang sama. Jadi kita memuliakan akan Tuhan yang hidup. Saya mau jujur buat saudara, ketika saya dengar itu saya pikir, sampai saya ngomong sama saudara Thomas, cepet cari ada apa, saya pengen tahu. Jangan-jangan masuk rumah sakit ini, yang doakan sendiri gak percaya. Waktu saya dengar batunya keluar, puji Tuhan, sorry Tuhan, aku sendiri tidak percaya, tapi Tuhan itu baik saudara, luar biasa. Jadi jangan ada orang berkata, wah orang ini hebat, ini super, no, manusia biasa. Tidak ada manusia yang baik, amin saudara. Nah ini yang Anda mesti mengerti. Oke, nah malam hari ini saya mau sampaikan satu bagian firman Tuhan. Ini sudah tertunda 3 minggu sebetulnya. Apa yang saya mau sampaikan pada sore hari ini sudah tertunda, Tuhan tunda sampai 3 minggu ini. Dan Dia menyiapkan kita dengan pengertian tentang doa yang mengatasi kedagingan. Lalu kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana kita melihat problem hidup kita secara benar. Dari 2 dasar itu saya berdoa supaya saudara dan saya bisa melihat akan firman ini dengan lebih jelas. Begini saudara, selama kira-kira sebulan terakhir ini ada kegelisahan dalam roh saya. Dan ada rasa ingin tahu yang sangat besar. Dan rasa ingin tahu ini karena saya melihat dari zaman ke zaman, kalau kita membaca akan perjanjian lama terutama, dari waktu ke waktu, dari generasi satu ke generasi yang berikutnya, setiap kali saya membaca kitab-kitab perjanjian lama, maka saya menjumpai bahwa korban yang berkenan kepada Allah itu menyangkut 2 hal. Yang pertama dibutuhkan mezbah, yang kedua dibutuhkan penumpahan darah. Nah ini menimbulkan pertanyaan buat hidup saya. Terus terang ketika saya baca, saya bertanya mengapa perlu mezbah dan mengapa perlu penumpahan darah. Sebentar kita akan ada perjamuan suci, kita makan tubuh dan darah Yesus. Tapi yang saya tanyakan adalah mengapa Allah itu ingin disembah, Allah ingin disanjung, kita memberikan korban kepada Allah, itu kenapa butuh mezbah dan kenapa harus ada penumpahan darah? Apakah ini sekedar tradisi atau sebetulnya ada makna tertentu yang terselubung di dalamnya yang Tuhan ingin sampaikan buat kita? Nah saudara sekalian, dari rasa ingin tahu ini saya belajar, saya berdoa, akhirnya Tuhan mengungkapkan beberapa hal penting. Nah, pagi hari ini, malam hari ini saya mau sampaikan 3 hal penting yang berkaitan dengan mezbah dan darah. Yang pertama, saya katakan tadi, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, senantiasa korban yang berkenan kepada Allah itu menyangkut yang namanya mezbah dan penumpahan darah. Coba perhatikan ayat yang pertama, kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kejadian 4 mulai ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani.
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara dengar baik-baik. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka kejadian di mana Kain dan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Allah, itu merupakan kali yang pertama manusia belajar memberikan korban kepada Allah. Pada waktu itu belum ada Alkitab, belum ada kitab nabi-nabi. Kain memberikan akan hasil bumi berupa sayuran dan buah-buahan, tetapi adiknya Habel menyembelih akan kambing domba yang sulung, darahnya ditumpahkan, lemaknya ditaruh di atas mezbah, dan kemudian dibakar naik di hadapan Allah. Nah, rupanya, dengar, tidak ada orang memberitahu apa yang harus mereka kerjakan, tapi apa yang dikerjakan Habel ternyata sesuai dengan keinginan hati Allah. Sehingga Alkitab berkata, Kain dan persembahannya diabaikan, tetapi Habel dan korbannya diterima, diperhatikan oleh Tuhannya. Pertama kali manusia belajar memberikan korban, korban Kain ditolak, korban Habel, di mana dibutuhkan mezbah dan penumpahan darah, kemudian dibakar naik di hadapan Allah. Rupanya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya tidak akan bacakan ayatnya, tapi saya mau ceritakan. Setelah manusia bertambah banyak, lalu rupanya Alkitab mengatakan manusia ini kawin dengan malaikat jahat. Lalu lahirlah manusia-manusia raksasa dan juga manusia-manusia yang tercemar hidupnya. Lalu kemudian Allah berkata, aku akan musnahkan bumi ini. Dia sisakan hanya Nuh dan keluarganya. Nuh, istri, 3 orang anak dan 3 orang mantunya, bersama dengan binatang-binatang yang dipilih, mereka masuk ke dalam bahtera. Lalu Allah membinasakan bumi dan Allah mengubur bumi dengan air. Setelah semua manusia mati dan makhluk yang di luar bahtera itu mati, maka tinggal 8 orang yang selamat. Nah, Nuh pertama-tama ketika dia memberikan korban syukur kepada Allah, dia mengambil binatang, dia sembelih, dia tumpahkan darahnya, dia taruh di mezbah, dan dia bakar naik di hadapan Tuhan. Orang pertama yang belajar memberikan korban dan berkenan kepada Allah namanya Habel. Dia membangun mezbah, dia menumpahkan darah, dia membakar korban di hadapan Tuhan. Orang yang pertama, orang manusia, kelompok manusia pertama yang lolos dari hukuman Tuhan, Nuh dan keluarganya, ketika memberikan korban kepada Allah, mereka membangun mezbah, mereka tumpahkan darah, taruhkan di atas mezbah korban itu, mereka bakar naik di hadapan Tuhan. Abraham berbuat yang sama, Ishak berbuat yang sama, Yakub berbuat yang sama, Musa diperintahkan berbuat yang sama. Orang Israel akhirnya seluruhnya mengerti Allah berkenan dengan persembahan di mana mezbah dibangun dan darah ditumpahkan, korban dibakar naik di hadapan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa mezbah dan mengapa darah? Saudara sekalian, kata mezbah atau altar dalam bahasa Ibraninya, terjemahan hurufiahnya adalah lifted up, diangkat ke atas, diangkat tinggi atau ditinggikan. Kata mezbah artinya lifted up, diangkat tinggi, dinaikkan ke atas. Nah, siapa yang dinaikkan dan ditinggikan? Coba buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kapan anak manusia yaitu Yesus ditinggikan? 2
2000 tahun yang lalu, waktu dia disalibkan di Golgota, Alkitab berkata dia ditinggikan. Siapa atau apa yang meninggikan Yesus? Itulah salib. Mesbah atau altar artinya lifted up, diangkat tinggi, dinaikkan ke atas. Siapa yang dinaikkan ke atas? Siapa yang ditinggikan? Itulah Yesus. Dengan apa dia ditinggikan? Dengan salib. Kenapa mesbah? Mesbah merupakan simbol salib. Yang pertama dijalani oleh Yesus, tapi yang kedua masing-masing kita ada salib yang kita harus pikul. Lalu mengapa darah? Buka bersama dengan saya Imamat pasal yang ke-17. Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Imamat pasal 17 ayat yang ke-11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Pada kalimat yang pertama Alkitab berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dalam bahasa Inggrisnya kalimat ini berbunyi, the life of the flesh is in the blood. Kehidupan dalam manusia, dalam makhluk itu ada di dalam darah. The life of the flesh is in the blood. Kehidupan dari makhluk itu ada di dalam darahnya. Saudara, kenapa mesbah dan kenapa darah? Kenapa Allah hanya berkenan dengan korban di mana kita membangun mesbah, kita menumpahkan darah di atas mesbah itu? Dengar, ini poin yang pertama. Mesbah artinya lifted up, diangkat tinggi, diangkat ke atas. Ini simbol daripada salib. Dan darah Alkitab berkata, di dalam darah itulah kehidupan itu ada. Korban yang paling berkenan kepada Allah adalah bukan korban berupa berapa banyaknya uang yang kita beri, berapa jam kita berdoa, berapa kuat kita menyanyi, tapi korban yang paling berkenan kepada Allah adalah kalau ada kehidupan yang berani ditaruhkan di atas kayu salib seperti yang dikerjakan Yesus 2000 tahun yang lalu. Paulus berkata, kalau aku bermegah, biarlah aku bermegah karena salib itu, bukan bermegah kepada yang lain atau atas yang lain. Aku bermegah karena salib itu. Saudara, dengar baik-baik. Poin yang pertama, korban yang paling berkenan di hadapan Allah adalah kalau ada kehidupan. The life of the flesh is in the blood. Kehidupan yang di dalam darah itu yang kita berani taruhkan di atas salib dalam kehidupan kita. Yesus memberikan teladan 2000 tahun yang lalu. Dia tinggalkan semuanya, dia berikan hidupnya, dia tergantung di salib 2000 tahun yang lalu. Kalau hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita, itu merupakan korban persembahan yang paling berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Banyak orang berkata, dengan memberi berapa Allah berkenan, dengan doa berapa jam Tuhan disukakan, dengan amal berapa banyak Allah disenangkan. Dia paling disenangkan kalau anak-anaknya berani menaruh hidupnya, menyangkal hidupnya sendiri, dan dia gantungkan di atas kayu salib. Itu merupakan korban yang berkenan. Poin yang kedua, hal yang kedua, saudara sekalian, mesbah itu menguduskan dan darah itu membawa kepada kesempurnaan. Mengapa mesbah dan mengapa darah? Buka bersama dengan saya kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-28 dan 29. Saya bacakan mulai 26 supaya kita semua tahu akan konteksnya. Apa artinya ayat ini? Keluaran 30 ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya,
sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Dengar baik-baik saudara. Allah memerintahkan kepada Musa, urapi setiap benda dalam kemah pertemuan, termasuk mezbah bakaran. Begitu minyak urapan dicurahkan, mezbah ini akan menjadi maha kudus. Dan setiap orang yang tersentuh oleh mezbah ini akan menjadi kudus. Artinya mezbah ini menguduskan orang yang tersentuh pada mezbah ini. Saya ulang lagi. Tuhan berkata kepada Musa, urapi mezbah ini, dan mezbah ini ketika engkau urapi akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang tersentuh akan menjadi kudus. Saudara, siapakah yang diurapi? Di mana sumber pengurapan? Itu ada pada Kristus sendiri. Kata Kristus artinya yang diurapi. Dengar baik-baik. Mezbah merupakan simbol salib. Dan setiap salib tanpa Yesus itu hanya kehinaan, cemooh, dan penderitaan yang tanpa hasil. Tapi ketika salib itu dipakai untuk menyalibkan Yesus anak Allah, maka salib itu menjadi alat yang mulia untuk menguduskan kita. Dengar saudara, mezbah simbol salib. Begitu mezbah ini kena yang diurapi, Kristus akan menguduskan kita. Saudara, salib dalam kehidupan kita itu berfungsi menguduskan hidup kita. Coba buka Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ibrani 5, ayat yang ke-8. Ibrani pasal 5, ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, dengar baik-baik. Yesus belajar taat dari lewat apa? Lewat salib. Dari apa yang dideritanya, dia belajar taat. Salib ini, mezbah ini menguduskan kita. Semua penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Semua penderitaan, semua tekanan, semua aniaya yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam Yesus, maka penderitaan ini akan menguduskan kita, membawa kita kepada ketaatan. Nah, banyak orang Kristen berkata, aku tidak mau penderitaan, aku tidak mau tekanan, aku tidak mau masalah. Aku mau berkat, aku mau pengurapan, aku mau kesembuhan, aku mau damai sejahtera. Tapi dengar saudara, salib yang Tuhan sediakan buat kita, itu bukan salib yang berdiri tegak dan tidak bisa bergerak. Saya berani berkata buat saudara, salib yang Allah berikan dalam hidup kita, itu salib yang bergerak. Engkau tidak mau mendekat, dia yang akan mendekat kepada saudara. Makin engkau lari, maka salib itu akan mengejar engkau. Kenapa? Karena salib itu sesungguhnya jatuh cinta dengan saudara. Kalau enggak ketemu sekali aja, salib ini kangennya luar biasa. Mana ya anak Tuhan ini? Lama aku enggak nempel kepadanya. Setiap orang yang tersentuh pada salib ini akan menjadi kudus. Salib yang Allah berikan dalam hidupmu, tidak usah engkau minta saudara. Itu akan datang dengan sendirinya untuk menguduskan kita. Bahasa wayangnya, Anda tahu bahasa wayangnya? Salib ini gandrung dengan saudara, ngerti? Kemanapun engkau pergi, dia akan ikut terus. Dan dia berkata, aku mau engkau gendong katanya. Dia begitu kesengsem dan jatuh cinta dengan saudara. Kalau enggak digendong sehari, susahnya luar biasa. Kemanapun engkau pergi, dia bilang, gendong aku dong, gendong aku dong. Engkau berkata, pergi. Salib daerah, pergi. Blessing. Salib pergi. Dia bilang, jangan gitu dong. Aku minta digendong, katanya. Gendong. Dia merengek-rengek minta digendong. Sampai kau berkata, ya, aku pikul di bahuku. Ngerti saudara? Engkau boleh lari kemanapun, dia terlanjur jatuh cinta dengan saudara. Nah, hari ini ada orang yang lari dari salib Tuhan. Sekencang-kencangnya engkau lari, engkau tersandung, dan akhirnya engkau jatuh.
salib berkata, nah aku pegang engkau, aku nempel padamu sekarang. Nikmati saudara, karena sekali engkau tersentuh salib itu akan menguduskan akan hidup kita. Banyak orang mencoba menghindar dari salib itu. Ketika penderitaan datang, salib datang, kita berkata, dalam nama Yesus, pergi dari hidupku. Dengar baik-baik, dia tidak pernah akan pergi. Kemanapun engkau pergi, dia akan terus mendekat, dan dia mendekat. Untuk apa? Menguduskan kehidupan kita. Kalau seandainya kita belajar mengerti, Allah memberikan itu semua, dan Yesus pernah mengerjakannya. Lewat penderitaannya, dia belajar untuk taat. Pada waktu dia taat sampai mati di kayu salib, kemuliaan Allah diberikan dalam hidupnya. Saya berdoa, tidak ada orang yang lari dikejar-kejar salib, tapi setiap kita berkata, salib mau datang lagi, silahkan, ini menguduskan akan hidupku. Kenapa perlu mezbah? Kenapa perlu salib? Karena salib menguduskan hidup kita. Tapi mengapa darah, saudara? Buka bersama dengan saya Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Imamat pasal 16 mulai ayat yang ke-14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Dengar baik-baik. Mezbah dibangun, domba disembelih, darahnya dipercikkan. Dan dari darah yang tercurah di mezbah ini diambil sedikit, semua benda di bait Allah diperciki dengan darah itu, sampai juga ke ruang maha suci tempat tabut Allah diperciki dengan darah yang diambil dari mezbah. Mengapa dibutuhkan darah di sini? Dengar baik-baik. Hanya kehidupan yang ditaruh di atas salib, kehidupan ini akan bisa memenuhi segala yang Tuhan inginkan, sampai membawa yang bersangkutan masuk ke ruang maha suci. Darah yang diambil di luar mezbah tidak boleh dibawa masuk ke kemah pertemuan. Hanya darah yang ditumpahkan di mezbah inilah yang diambil dan dipercikkan pada setiap benda bait Allah. Setiap benda bait Allah punya makna
dan bobot rohani masing-masing. Dan itu menunjukkan akan rencana Allah, proses Tuhan, kepenuhan Allah yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Kalau orang berkata, Tuhan, aku ingin merasakan hadirat-Mu. Tuhan, aku ingin senantiasa dalam dekapan hadirat-Mu. Tuhan, bawa aku ke ruang maha suci. Beri supaya aku breakthrough. Beri supaya aku bisa penjebolan rohani. Sampai aku berjumpa dengan Engkau. Dengar, engkau boleh doa berjam-jam. Tapi kalau hidupmu tidak pernah engkau taruhkan pada salib Tuhan, tidak pernah ada hasil yang akan terjadi. Sekalipun engkau mengerang, engkau berdoa begitu rupa. Dengar, hanya darah yang di mezbah, hanya kehidupan yang di atas kayu salib inilah yang bisa dibawa Tuhan sampai ke ruang maha sucinya, sampai di house of kaporet, sampai di ruang maha sucinya. Di luar itu, darah yang lain tidak pernah bisa masuk ke sana. Kenapa harus ada mezbah? Dan kenapa darah? Mezbah salib ini menguduskan kita. Dan ketika salib datang, kita berkata, ya Tuhan, aku pikul salibku. Ketika engkau berani berkata seperti itu, Allah akan mulai membawa engkau. Dan akhirnya dibawa masuk sampai ke ruang maha sucinya. Tanpa penumpahan darah pada mezbah, tanpa penumpahan hidup kita di atas salib Tuhan, engkau tidak pernah bisa masuk ke ruang maha sucinya. Yang pertama saya mau katakan, korban yang berkenan adalah kehidupan yang ditaruh di atas salib. Salib menguduskan kita. Dan waktu kita berkata, aku berikan hidupku, ditumpahkan pada salib yang ada, engkau akan memulai perjalanan masuk ke ruang maha suci. Kehidupan seperti apa yang dia inginkan kita pikul setiap hari. Buka Matius pasal yang kelima. Ini ayat tidak semua orang Kristen suka membacanya. Beberapa malah protes dengan ayat ini. Tapi saya mau katakan, ini salib saudara. Matius 5 mulai ayat 38 sampai 48. Matius 5, 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, perhatikan ini poinnya, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ayat 38 sampai 47 bicara tentang jalan salib, kehidupan yang disangkali total bagi Tuhan. Ada banyak orang berkata, aku berani mati buat Tuhan. Yang Allah butuhkan adalah hidup yang dipersembahkan buat dia. Kalau mati buat Tuhan, sekali selesai, habis semua. Kalau hidup buat Tuhan, proses setiap hari. Sangkal dirimu, hidup penuh dengan penyangkalan. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Minta baju, jubah berikan sekalian. Suruh jalan semil, jalan 2 mil bersama dengan dia. Orang berkata, Pak, apa ini tidak hidup yang dengan rela diinjak-injak orang? Kapan kita balas?
Kapan kita membela hak kita? Kapan kita bantai orang lain? Dengar baik-baik, itu bukan kehidupan salib yang dia ajarkan buat kita. Kehidupan yang dimana ego kita, ambisi kita, kemauan manusia kita total disangkali. Dan dia berkata itu membawa engkau kepada kesempurnaan. Hanya darah yang ditaruhkan di mezbah yang akan diambil dan dipercikkan pada setiap benda bait Allah sampai dibawa masuk ke belakang tirai di ruang maha suci tempat Allah sendiri bertahta. Hanya kehidupan yang ditaruh di salib Yesus akan dibawa masuk sampai pada kesempurnaan, ketemu muka dengan Tuhan. Dan itulah saatnya hidupmu memancarkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita setiap hari. Kenapa mezbah dan mengapa darah? Hanya kehidupan yang ditaruh di salib itu yang berkenan di hadapannya. Mezbah menguduskan kita. Pada waktu engkau berikan hidupmu, the life of the flesh is in the blood. Engkau taruh di salib, akan membawa engkau, dia pimpin sampai ke ruang maha sucinya. Poin yang terakhir, yang ketiga. Baca bersama dengan saya Imamat pasal yang ke-9. Ini hal yang menarik sekali, saudara. Imamat pasal 9, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Imamat pasal 9, ayat 23 dan ayat 24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Ketika mereka bangun akan kemah pertemuan, api yang pertama kali membakar korban bukan api dari dunia, bukan api buatan manusia, tapi api yang muncul dari hadapan Allah. Nah, sebelum hal itu terjadi, Allah berpesan kepada Musa. Buka sekarang Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Imamat pasal yang ke-6, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Nah, dengar baik-baik, saudara. Ketika mereka bangun akan mezbah itu, korban ditaruh di atasnya, darah tertumpah, maka api yang pertama membakar itu berasal dari hadapan Allah. Ketika api turun, mereka bersorak-sorai. Dan Allah berkata, jangan biarkan api itu padam. Allah yang memulai pertama, manusia punya kewajiban untuk mempertahankannya. Bagaimana caranya supaya api itu tidak padam? Diberi kayu dan taruhkan terus korban bakaran di atasnya. Penumpahan darah dan korban bakaran tidak boleh berhenti. Hanya dengan cara ini api itu tidak akan padam. Saudara, banyak anak Tuhan yang dilawat Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika pertama kali kau dijamah Tuhan, hidup kita berapi-api, kita berkobar-kobar bagi Tuhan. Begitu semangat kita mencintai Allah. Tapi setahun kemudian, 20-30% diantaranya hilang dan tidak ada bekasnya. Api yang dulu pernah membakar begitu rupa, tiba-tiba hilang. Banyak orang menyalahkan orang lain. Ya karena orang itu tidak mengasihi, dia mengecewakan saya, dia membenci saya, aku disingkirkan. Saya beritahu, itu alasan klasik, itu kebodohan dari setan. Alasan mengapa api Tuhan padam dalam hidup kita adalah karena kita tidak pernah secara kontinu memberikan hidup kita terus di atas mezbah Tuhan. Selama korban itu ada, selama hidup kita
terus ditaruhkan di atas mezbah, api akan terus membakar dan tidak pernah padam. Begitu korban ini lenyap, maka api itu padam dalam hidupmu. Saya berani katakan, saya berani jamin, orang yang pernah berapi-api kemudian surut lagi, dengar, semua faktornya bukan karena orang lain, karena dirinya tidak mau ditaruh, disangkali di atas salib. Orang mengejek saudara, orang boleh menekan saudara, orang boleh menyingkirkan saudara, itu hanya manifestasi salib yang hadir dalam hidupmu. Biasanya orang ini berontak kepada salib Tuhan. Dia pahit, dia benci pada orang lain, dia tidak mau dagingnya disangkali. Dan itu yang membuat api dalam hidupnya padam. Allah berkewajiban memberikan api pertama keluar dari hadapannya. Manusia berkewajiban menjaganya. Dengan cara apa? Taruhkan hidupmu di atas mezbah itu setiap hari. Tanpa itu dalam waktu singkat engkau akan padam, lenyap dan tidak ada bekasnya. Saya perhatikan kenapa banyak kegerakan yang kemudian padam dan tidak tahan lama. Masalahnya karena tidak ada orang yang terus-menerus mau memberikan hidupnya di atas mezbah, disangkali di atas mezbah. Orang cenderung membela kemauan dagingnya, ambisinya, gengsinya yang dipertahankan dan tidak pernah mau meletakkan itu di atas mezbah yang Tuhan inginkan. Allah memberikan api yang pertama. Kita berkewajiban untuk memeliharanya. Bagaimana caranya? Hanya kalau saudara dan saya menaruh hidupmu di atas mezbah ini, api itu tidak pernah padam dalam hidup. Saya berani jamin, setiap hari engkau sangkal dagingmu, engkau ikut Tuhan, engkau pikul salib, tidak usah engkau teriak-teriak minta Tuhan pakai aku, Allah akan pakai hidupmu. Tidak usah engkau teriak-teriak Allah urapi aku, dia akan mengurapi saudara. Pengurapan dan pemakaian Tuhan tergantung seberapa banyak engkau taruh hidupmu sebagai korban di atas mezbah salib tiap hari dalam hidupmu. Engkau boleh punya pengetahuan, pengalaman segudang sekalipun, tidak pernah ada gunanya. Yang dia butuhkan hanya benda, lemak, dan darah yang harus dibakar terus untuk menjaga supaya apinya jangan padam. Saudara, kalau engkau berikan ini, hidupmu akan dipakai Tuhan. Kalau engkau berani sangkal dirimu, merendahkan diri di hadapan Allahmu, dan engkau berkata, ya Tuhan, engkau segala-galanya, tidak ada bagian kemuliaan buat aku. Kedaginganku, aku rendahkan semua di hadapanmu. Allah akan pakai hidupmu luar biasa. Dari pagi saya saksikan apa yang baru saya baca. Laporan Departemen Pertanian Amerika 1875. Tanya Bapak dari mana? Ya ada pokoknya saudara. Saya belajar sejarah 5 tahun. Masa saya tidak punya bahan-bahan begitu. Jadi saudara percayalah yang saya katakan ini benar, bukan karangan saya sendiri. Tahun 1875 di Amerika Serikat ada 6 negara bagian yang dilanda hama belalang. 6 negara bagian, dan 6 negara bagian itu termasuk daerah konsentrasi banyak anak-anak Tuhan. Dan hama itu begitu luar biasa sampai menghancurkan total akan daerah pertanian di Amerika, khususnya di 6 negara bagian itu. Lalu kemudian mereka mengundang 6 gubernur kumpul, dan mereka undang akan semua ahli pertanian, ahli tentang insek, tentang serangga. Mereka kumpulkan, mereka tanya, bagaimana caranya mengatasi wabah ini? Lalu mereka runding, mereka coba, mereka pikirkan, mereka memberikan beberapa alternatif. Diputuskan, kerjakan semua. Dicoba 1, 2, 3, dicoba semua kemungkinan yang ada. Beberapa kali dicoba, hasilnya 0 besar. Tambah banyak belalangnya, telurnya tambah banyak dan tidak bisa dimusnahkan. Mereka berkata, dengan apa kita bisa menyelamatkan akan negara kita? Lalu yang luar biasa, ada seorang gubernur dari Dakota yang mengusulkan begini, mengapa kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengadakan doa massal bersama-sama selama 2 hari? Beberapa orang mulai tertawa sinis, yang lain mengecek, yang lain meragukan. Tapi karena mereka sudah mencoba segala-galanya dan tidak ada hasilnya, akhirnya mereka berkata, ya tidak ada salahnya
kita coba itu. Dan orang ini berkata, sudah kita coba semuanya. Sekarang kita coba Tuhan. Mengapa tidak kita merendahkan diri dan berkata, Tuhan, kami tidak mampu, kami menyerah, dan kami butuh Engkau. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Hari pertama mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Hari kedua, waktu mereka baru akan mulai berdoa, tiba-tiba ada hal yang aneh. Di 6 negara bagian itu, matahari bersinar begitu kuat dan teriknya luar biasa, seperti membakar bumi. Belum pernah mereka alami, panas dan keringnya luar biasa. Berhari-hari hal seperti itu terjadi, sehingga mereka berpikir, kenapa ini? Setelah beberapa hari, satu malam tiba-tiba suhu udara itu bisa drop, turun begitu banyak, dan di bawah 0 derajat. Dari panas begitu tinggi, tiba-tiba turun di bawah 0 derajat, dan bumi di 6 negara bagian itu beku sama sekali. Sampai akhirnya salju turun, dan daerah itu dibungkus salju, bekunya luar biasa selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, matahari bersinar lagi, saljunya leleh. Ketika mereka melihat salju itu berakhir, salju itu selesai, hilang dari bumi, mereka mendapati semua belalang sampai setelur-telurnya mati semua, saudara. Kenapa? Perubahan cuaca yang terlalu mendadak, dari panas tinggi sampai ke beku, itu menghancurkan semua telur belalang dan mematikan sampai ke belalangnya. Dibungkus es semua, mereka mati. Dan mereka menyaksikan Allah menghabiskan hama mereka dalam waktu kurang dari 1 minggu karena doa orang-orang percaya. Departemen Pertanian Amerika menulis itu merupakan hasil dari doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Banyak kali kita berkata, aku tidak mau sangkal hidupku. Untuk apa Tuhan berikan salib? Supaya kita sadar kita nggak ada artinya apa-apa. Semua datang dari Allah, semua bersumber hanya kepada Dia. Saya saksikan jujur tadi, ketika saya mendoakan Pak Budi, masuk kamar kami naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Saya merasakan urapan Tuhan begitu kuat, tangan saya panas sekali. Yang sebelah kanan, saya tumpangkan ke dia. Selesai saya pulang, gak ada perasaan apa-apa. Ketika saya kembali sebagai manusia, ketika saya dibungkus dengan hadirat Allah, tidak ada rasa takut, gak ada kebimbangan. Saya tumpang tangan, saya tahu dan saya tahu dan saya tahu Tuhan jamah hidupnya dan Tuhan akan buat mujizat. Ketika saya keluar dari hadiratnya sebagai manusia biasa, saya dengar Ibu Budi telepon. Saya berpikir jangan-jangan ke rumah sakit. Anda pikir bagaimana satu orang bisa punya 2 perasaan pada waktu itu? Kuncinya ada hanya pada Tuhan. Bukti semua, tidak ada bagian unsur kemanusiaan yang bisa dipermuliakan lewat setiap mujizat yang terjadi di tengah-tengah kita. Anda bisa mengerti itu? Salib itu mengajar kita mentaati perkataannya. Tidak ada yang baik dari daging kita. Kalau kita belajar merendahkan diri, kita berkata, ya Tuhan, aku sangkali semuanya, aku hanya bergantung kepadamu. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam hidupmu. Kenapa mezbah dan kenapa darah? Hanya kehidupan yang digantung di salib yang berkenan di hadapannya. Salib itu menguduskan kita, dan hanya kehidupan yang ditaruh di salib itu yang akan dibawa Allah masuk sampai ke ruang maha sucinya. Dan yang ketiga, kenapa mezbah, kenapa darah? Api berasal dari Allah. Manusia, anak-anaknya harus menjaga. Kalau saudara taruhkan hidupmu pada mezbah salib Tuhan, api dalam hidupmu tidak akan pernah padam, akan terus membakar. Makin banyak, makin total kau berikan hidupmu pada mezbah ini, makin besar api itu menyala. Makin sedikit engkau berikan bagian hidupmu, makin kecil api itu. Kalau kita bisa melihat semuanya ini, rahasia orang dipakai Tuhan hanya satu. Kalau dia taruhkan hidupnya di atas kayu salib, dan dia berkata, aku menyerah kepada Allahku. Malam hari ini, kita terima tubuh dan darah Yesus. Dia jadi teladan buat kita. Dia beri segala-galanya untuk kita. Kenapa yang dia beri luar biasa. Dengar, sebelum kita terima perjamuan suci, saya mau tambahkan satu hal ini buat saudara.
Saya mau tutup Alkitab saya, tapi saya mau ngomong sesuatu. Malam ini Tuhan bekerja lewat tubuh dan darahnya. Anda boleh sakit, Anda boleh mengalami apapun juga. Engkau kalau bisa terima apa yang saya jelaskan sebentar ini, engkau makan dan engkau minum tubuh dan darahnya, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Saya baca sebuah buku, judulnya And the Blood Speak, darah berbicara. Ada penjelasan yang sama dengan yang diungkapkan oleh teman saya, Pendeta Haryono. Dan ini yang saya mau bagikan buat saudara. Mengapa darah Yesus itu perlu dan luar biasa? Dengar saudara. Seorang ibu yang mengandung, janinnya, anak dalam kandungannya, itu tidak mendapatkan darah dari ibunya. Suplai darahnya tidak otomatis dari ibunya. Melainkan antara janin dengan si ibu ada yang namanya plasenta atau ari-ari. Itu tempat di mana darah ibu itu berhenti sekedar untuk menyalurkan makanan buat pertumbuhan janin. Contohnya begini. Istri saya darahnya B. Kesia, anak saya, darahnya A. Bukan dari darah istri saya. Darah Kesia bukan dari darah istri saya. Karena memang darah si ibu tidak langsung memberikan suplai darah kepada janin dalam kandungan. Melainkan janin itu memproduksi darah sendiri. Si ibu hanya berkewajiban memberi makan. Anda bisa mengerti itu ya? Jadi makanya kenapa darah si anak beda dengan si ibu? Karena memang darahnya tidak campur. Nah, sekarang dengar baik-baik. Darah Maria tidak pernah masuk ke darah Yesus. Tidak pernah. Berhenti hanya sampai kepada plasenta, memberi makan supaya janin Yesus dalam kandungannya berkembang. Yang menjadi pertanyaan adalah, darah siapa yang ada di dalam tubuhnya Yesus? Itu bukan darah Maria dan bukan darah Yusuf. Karena Yusuf belum bersetubuh dengan Maria pada waktu itu. Alkitab berkata, Roh Kudus yang akan turun dalam hidupmu, masuk dalam hidupmu. Akhirnya Maria mengandung. Kalau orang berkata, darah saya A. Oh ya, karena papahnya darahnya A. Jadi Kesia darahnya A. Ada faktor papahnya ikut masuk. Tapi Maria tidak mensuplai darah kepada janin Yesus. Yusuf juga tidak. Allah Bapa sendiri. Darah dari atas. Roh Kudus yang masuk menghasilkan darah sendiri. Darah siapa? Darah Tuhan. Itulah sebabnya darah itu mulia. Tidak sama dengan darah-darah yang kita punya. Setiap kali kuasa gelap dengar kata darah Yesus, dan kau katakan dengan iman, darah Yesus bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Tidak ada kuasa gelap apapun yang tahan tinggal dalam kehidupan kita. Saudara bisa mengerti yang saya katakan? Kalau malam ini engkau makan tubuhnya, minum darahnya, dengan iman engkau berkata, ini tubuh dan darah Yesus, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak tahu apakah ada yang sedang menderita atau mengalami tekanan atau apapun juga. Ketika saya berdoa tadi di kamar doa saya, Tuhan berkata, aku mau buat sesuatu yang massal malam hari ini. Dan dia berkata, lewat tubuh dan darahku sendiri, aku akan memberkati umatku. Malam ini, saya tidak mau kita mendewa-dewakan akan roti anggur itu. Tapi itu masalah iman dalam hidupmu. Kalau engkau makan, engkau minum dengan iman,
sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Sakitmu akan disembuhkan, ikatanmu dilepaskan, hidupmu diberkati, dan engkau menerimakan sesuatu yang ilahi, bukan yang duniawi. Saudara bisa mengerti ini? Oleh karena itu saya mau beri kesempatan, beberapa saat ini semua tunduk kepala, semua berdoa. Siapkan hatimu, terima tubuh dan darahnya sendiri. Bukan dari Maria, dari Bapa yang di surga lewat rohnya diberikan dan ditumpahkan buat kita. Ingat, Alkitab berkata, the life of the flesh is in the blood. Kehidupan Yesus ada di dalam darah itu. Kalau engkau minum dengan iman, kehidupannya akan masuk dalam hidupmu. Kehidupan yang mulai pudar, yang mulai mati, akan dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Tidak ada kuasa gelap yang tahan dengan kehidupan Yesus. Tidak ada alam maut yang sanggup bertahan dengan kehidupan yang masuk dalam hidupmu. Semua tunduk kepala, kita berdoa.